Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 data mining, yaitu materinya sekarang Kamins Clustering. Jadi di sini saya Nabila Fortun Muslimah dengan NIM 202410101142. Ya, jadi kita langsung ke materinya. Nah, di sini sudah tertera nama dan NIM saya. Nah, yang pertama, untuk pengertian Kamin clustering sendiri itu merupakan metode untuk mengkategorikan atau mengkelompokkan sekelompok objek sesuai dengan atribut yang sama atau karakteristik ke dalam sejumlah grup. Ini merupakan cluster ya. Jadi algoritma ini menggunakan cluster. Nah, jadi yang pertama ini kita melakukan data preprocessing terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengimport, yang pertama mengimport pandas ASPD, lalu mengimport NumPy ASMP, lalu mengimport modul matplotlib-nya. Dan lalu di sini kita membuat variabel untuk membaca CSV dari dataset dari mal customer ini. Jadi terlebih dahulu ini kita menguploadnya terlebih dahulu di dalam file. Nah, jadi di sini terdapat berapa kolom ya. Yang pertama itu ada customer ID, genre, age, annual income, spending score dari 1 sampai 100. Jadi di sini terdapat 5 kolom dan 200 rows. Nah, di data preprocessing sendiri ini, kita akan menghilangkan beberapa kolom atau atribut yang tidak diperlukan untuk melakukan modeling nantinya. Nah, di sini kita untuk melihat tipe data dari masing-masing kolom ini, jadi kita menggunakan CS info untuk melihatnya. Dan di sini terdapat 5 kolom yang di sini kita bisa melihat kolom mana yang nantinya akan kita lakukan scale ya, atau mengubah tipe datanya nanti seperti objek ini. Nah, di sini objek ini merupakan terdapat di kolom genre gitu. Nah, di sini kita untuk melihat rata-rata atau min-nya ini, dan untuk melakukan min max-nya juga nantinya kita lihat di sini ya ada 4 ya. Sebenarnya ini tidak perlu ya. Nah, di sini untuk melihatnya sendiri ini yang muncul itu hanya tipe data yang selain objek. Yang kemudian kita lakukan handling missing value. Jadi di sini kita melihat data yang nol atau data yang kosong, gitu ya. Ternyata di sini karena merupakan dataset yang udah bukan apa ya. Jadi karena ini bukan dataset yang kotor, jadi di sini tidak ada data nol. Dan untuk cek duplikasi data sendiri sebenarnya ini tidak perlu ya, tapi kita lakukan saja. Jadi di sini tidak ada duplikat dan tidak ada data yang nol.
Dan untuk fitur encoding sendiri, nah jadi di sini kita menggunakan encoding data nominal karena kita melakukannya tuh hanya sedikit, yaitu dua genre, yaitu female dan male. Jadi kita menggunakan one hot encoding. Jadi setiap kategori pada suatu fitur ini akan diurutkan secara alfabet dan direpresentasikan sebagai sekumpulan bits. Nah, kalau jika misalnya terdapat banyak ya, jadi kita bisa menggunakan selain one hot encoding tersebut. Tapi di sini karena hanya ada dua, jadi kita menggunakan one hot encoding. Jadi kolom genre ini akan dikonversikan ke dalam sebuah array. Jadi nilai array ini akan ditampung di dalam variabel X, lalu kita panggil kolomnya itu genre, kemudian value receive. Kita menggunakan receive ini karena untuk di nilai ini kita perlakukan seperti nilai pada fitur. Jadi yang nantinya akan di dalam nilai fitur ini ditampung di dalam array 2 dimensi. Nah, seperti ini. Jadi ini kita akan melihatnya seperti array 2 dimensi ya, di mana male, female gitu. Oke, kemudian dalam menerapkan one hot encoding ini, kita mengimport modulnya terlebih dahulu, yaitu sklearn, preprocessing, import one hot encoder. Lalu kita menggunakan objek dari kelas one hot encoder yang akan ditampung ke dalam variabel one hot encoder ini. Nah, kita menjadikannya array. Nah, jadi yang awalnya tadi merupakan sebuah string ya, tapi di sini kita jadi sebuah angka gitu. Oke. Nah, di sini untuk kategorinya itu female dan male. Jadi jika yang tabel yang ini bukan ini apa namanya? Benar-benar. Nah, jika di tabel ini bukan 0, maka ini male gitu. Jika tabel ini 0 merupakan dia female gitu. Jadi nanti kita akan lakukan di sini. Nah, di sini bentar. Nah, di sini kita lihat 0 dan 1. Jadi 0 ini merupakan female dan 1 ini merupakan male. Jadi jika dia 0 di sini berarti dia itu merupakan male gitu. Kita hanya akan menggunakan satu kolom saja. Nah, nih. Kemudian untuk menghilangkan hilangkan kolom yang tidak perlu, jadi kita lakukan drop genre 1 dan customer ID di sini. Nah, jadi kan sebelumnya itu ada 1 di sini dan ada genre, kemudian di sini sebelumnya ada customer ID. Jadi karena tidak perlu, jadi kita
hapus saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita melakukan handling outliers. Untuk handling outlier sendiri ini, kita akan melakukan menghilangkan di sini data yang merupakan outlier. Nah, yang pertama kita melakukan copy dulu untuk datanya. Nah, di sini kita menggunakan box plot. LT figure, fixed size, di sini ukurannya untuk grafiknya. Kemudian encoder box plot, ini untuk data frame-nya, lalu kita melakukan LT show. Nah, di sini untuk 0 ini merupakan genre, age, annual income, dan spending score. Nah, jadi di sini terlihat ada outliers di kolom annual income. Nah, yang dimana kita akan lakukan handling outlier. Jadi di sini karena annual income ini terdapat outlier, jadi kita melakukan yang pertama itu kita bagi menjadi kuartil atau kuantil bisa di sini karena kita menggunakan Google Colab. Nah, di sini Q1 dan Q2 yang nantinya kita akan melakukan perhitungan di dalam IQR. Nah, di sini kita melakukan kuantil untuk 0,25 yang dimana itu terletak di sisi sebelah sini. Lalu untuk Q3 itu kuantilnya 0,75. Nah, di sini kita bisa lihat apakah sama ya. Ini di sini 41,5 dan 78,0 untuk annual income. Nah, 41,5 dan 78. Nah, di sini 41,5 untuk yang 25% dan di sini 75%-nya itu 7,78. Jadi di sini benar. Nah, lalu kita melakukan pengurangan untuk Q3 dan dikurangi Q1. Nah, di sini hasilnya 36,5. Lalu kita untuk melakukan handling outlier-nya ini, kita menghitung lower limit dan upper limit yang nantinya jika annual income-nya ini lebih dari lower limit dan annual income-nya kurang dari upper limit, maka nanti akan ditampilkan di sini. Nah, di sini. Jadi kita akan lihat perbandingannya setelah kita lakukan. Di sini kita masukkan ke dalam variabel yang nantinya jadi kita tidak usah menjabarkannya lagi. Nah, di sini jadi kita untuk memanggilnya itu kita menggunakan MCS clean. Nah, di sini sudah tidak dapat outlier seperti tadi ya. Nah, kemudian untuk visualisasi heat map. Nah, visualisasi heat map ini dilakukan untuk melihat visualisasi atau pemetaan dengan menampilkan data dengan representasi warna yang berbeda-beda. Kita akan lihat. Nah, di sini karena agar kita tidak bingung ya, karena 0 ini apa, jadi kita
ubah dulu namanya menjadi genre. Sebenarnya dari awal lebih mudah, tapi karena dalam visualisasi ini kita harus melihat mana yang kolom ini suatu kolom agar terlihat berbeda dan tidak susah membedakannya gitu, untuk mengingat ini kolom apa, ini kolom apa. Lalu untuk melihat korelasinya sendiri, di sini kita menggunakan core sama dengan df titik core kurung, lalu kita panggil core-nya. Nah, di sini terdapat relasi, dapat korelasi. Jadi genre dengan genre, age dengan age, annual income dengan annual income, gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat visualisasi heat map-nya sendiri ini, kita menggunakan import seaborn as SNS. Jadi di sini kita menggunakan SNS heat map data frame, lalu kita korelasikan seperti ini. Kemudian kita di sini saya menggunakan CMap magma untuk warnanya. Nah, di sini untuk korelasi heat map-nya. Dan untuk normalisasi sendiri di sini saya melakukan ada dua cara untuk normalisasinya sendiri. Saya di sini untuk coba-coba saja sebenarnya ya. Ini kita import min-max scaler untuk scalar proses preprocessingnya. Kita di sini menggunakan array. Lalu kita memanggil min-max scaler untuk melakukan fit transform untuk x-nya ini di dalam array ini. Nah, di sini bentuknya array sebenarnya. Kemudian karena saya pakai yang selanjutnya ini, jadi yang selanjutnya ini sama seperti tadi, menggunakan min-max scaler untuk mobilnya. Kemudian untuk data frame sendiri kita copy terlebih dahulu untuk melakukan ini. Kemudian untuk normalize ini kita jadikan kolom seperti itu agar lebih mudah melihatnya. Kalau yang array tadi itu karena tidak dalam berbentuk kolom, jadi bingung mana ini kolom yang mana untuk normalisasinya. Nah, di sini untuk def kolomnya untuk min-max scaler, kemudian fit transform seperti ini. Lalu kita menggunakan df kolom. Maaf karena yang tadi ini kita menggunakan normalize ya, sebenarnya kita continue terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk genre ini. Kalau nol ini berarti dia merupakan male, kalau dia satu merupakan female, seperti itu. Nah, kemudian untuk standarisasi ini bisa dilakukan juga. Jadi kita menggunakan standard scaler, kemudian untuk standard scaler kita masukkan ke dalam variabel,
Lalu kita panggil untuk melakukan fit transform kepada nilai X. Lalu di sini, nah untuk var NP var-nya ini 1. Nah, lalu berikutnya scatter plot sebelum clustering. Jadi, kita menggunakan def before sebuah fungsi untuk atribut 1 dan atribut 2 yang nantinya akan dilakukan sebuah visualisasi untuk scatternya, yaitu untuk df atribut 1 dan df atribut 2, di mana x label dan y labelnya ini tergantung kita akan masukkan di sini genre atau age atau annual income, terus spending scores. Nah, di sini sebelum clusteringnya, ini untuk X dan genre. Dan untuk before-nya annual income dan genre, kombinasi 4 atributnya. Ini untuk genre dan spending score. Lalu annual income dan spending score. Nah, di sini terlihat menyebar ya untuk annual income dan spending score, tidak seperti sebelumnya, berpisah. Untuk annual income dan age, di sini terlihat juga persebarannya. Lalu yang terakhir untuk age dan spending score. Lalu kemudian untuk modeling, nah di sini kita menggunakan K-means ya, karena di soalnya itu kita disuruh menggunakan K-means untuk nilai K-nya itu 3, 4, dan 5. Lalu kita disuruh untuk menentukan nilai K terbaik. Nah, di sini kita import dulu modulnya K-means-nya ini, sklearn, cluster, import K-means, dan lalu kita membuat variabel kolom untuk, karena di soal diminta untuk annual income dan spending score saja, seperti itu. Lalu for K in 3, 4, 5 kita melakukan perulangan di sini. Ini variabel untuk fungsi K-means and cluster sama dengan K. Nanti kita melakukan prediksi juga untuk kolom annual income dan spending score. Dan untuk PLT scatter annual income dan spending score. Lalu predik. Nah, di sini kita melakukan cluster center. Lalu untuk markernya ini bintang berwarna hitam, yang labelnya itu centroid. Lalu kita show. Nah, di sini sudah terlihat untuk annual income, spending score. Nah, di sini untuk 3 cantiknya tidak terlihat. Kunci warnanya dulu. Nah, di sini untuk yang 3 di sini dapat 3 Android. Lalu untuk K4 ini dapat 4 Android, dan K5 dapat 5 Android. Nah, jadi di sini berarti kita bisa melihat untuk kami sini nilai K terbaik itu merupakan K5. Tuh. Ini opsional ya sebenarnya.
PJSS ini soalnya di sini tugas yang tadi, jadi saya sudah melakukan dari nilai soal 1 sampai 12, sudah mengecek tipe data, data null dan data duplicate, untuk handling misvalue-nya, lalu cek data outlier, handling outlier, lalu visualisasi korelasi antar fitur, lalu untuk normalisasi dan standarisasi juga, lalu sudah menampilkan scatter plot. Kemudian ini saya 13 ya, untuk nomor 13 ini. Nah, di sini WCSS ini kita masukkan ke dalam list, lalu kita melakukan perulangan for K in range 1 sampai 10. Nah, 1,10 maksudnya K means N class seperti tadi. Lalu kita untuk figurnya ini ukurannya 8,6. Lalu range-nya sama, markernya ini bintang juga, purple warnanya. Dan untuk X labelnya ini number cluster, lalu within cluster sum of square untuk Y labelnya, lalu title-nya ini elbow method. Nah, lalu untuk melihat nilai K, untuk mendeteksi nilai K yang terbaik itu, kita bisa lihat di urunan atau bentuknya. Untuk di sini 2, 3, dan 4. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat 4 merupakan nilai K yang terbaik. Kemudian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.